Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN di kelas 12 semester 2. Untuk topik yang pertama yaitu dengan judul Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan satu ini kita akan membahas mengenai yang pertama dampak positif IPTEK dan yang kedua dampak negatif IPTEK. IPTEK itu adalah sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Dalam UUD 45 pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang pertama, dampak positif IPTEK. Dampak positif dalam aspek politik, yaitu satu, keterbukaan atau kontrol sosial, yang kedua, kebebasan atau kualitas hidup, yang ketiga, pemerintahan demokratis. Dampak positif di bidang ekonomi, diantaranya satu, makin meningkatnya investasi asing, yang kedua, makin terbukanya pasar internasional, yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemampuan masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak positif bidang budaya diantaranya satu, kemudahan akses informasi. Yang kedua, kemudahan akses nilai-nilai. Yang ketiga, kemudahan kebiasaan atau etos. Dampak positif di bidang hukum dan hankam diantaranya satu, makin menguatnya supremasi hukum. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas menegak hukum. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi. Selanjutnya, dampak negatif IPTEK dalam aspek politik diantaranya satu, terorisme. Yang kedua, radikalisme. Yang ketiga, hoak. Dampak negatif di bidang ekonomi, yaitu rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor padat karya. Kemudian Indonesia dibanjiri produk asing akibat perdagangan bebas. Yang ketiga, pemerintah hanya regulator. Yang keempat, membanjirnya investasi asing. Yang kelima, timbul kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Dampak negatif di bidang sosial budaya, diantaranya adanya sikap konsumtif, kemudian cultural shock, yang ketiga hedonisme, yang keempat memudarnya solidaritas, yang kelima individualisme, yang keenam adanya kesenjangan sosial, yang keenam adanya westernisasi. Dampak negatif di bidang hukum dan hankam yaitu diantaranya satu, timbulnya anarkisme, yang kedua hacker atau kejahatan dunia maya, yang ketiga pelanggaran batas wilayah. Itulah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. Ya. Dan untuk selanjutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sikap selektif terhadap pengaruh perkembangan IPTEK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.